Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kepada saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus kepada para bapak di desa Telawah, ya, Candi Telawah nih, yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ibu-ibu yang sekarang mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian ketenangan, yang mana dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan hidup, ketenangan pikiran. Itu kita akan senantiasa tenang. Lebih-lebih ketika kita berkumpul dalam perkumpulan yang demikian, majelis taklim, pengajian yang dibacakan ayat Allah dan dibacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan pula jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit memberikan tausiah atau nasihat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang setiap kita manusia butuh nasihat. Setiap kita manusia butuh nasihat. Makanya agama ini diturunkan. Agama ini diturunkan juga dalam rangka untuk memberikan nasihat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Ini adalah ucapan teladan kita, junjungan kita, panutan kita ketika kita hidup
di dunia ini, dan mudah-mudahan ketika kita menghadap kepada Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW bareng bersama beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, agama itu adalah nasihat. Nasihat lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ammah untuk kita sekalian, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para imam-imam, dan juga untuk kita sekalian secara umum. Kita butuh kepada nasihat, agar dengan nasihat itu akan hilang dari kita perkara-perkara yang kita ingin hindari, perkara-perkara yang membahayakan kita, perkara-perkara yang bisa mengotori jiwa kita. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini sedikit akan memberikan nasihat tentang pentingnya atau keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus keutamaan ayat kursi. Penting untuk kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuk zikir yang macam-macam. Di antara bentuk zikir seperti ini, kita kumpul di majelis ta'lim ini adalah bentuk zikir. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zikir-zikir yang lain, kalimat-kalimat thayyibah, bacaan tasbih, tahlil, tahmid, bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu juga bentuk daripada zikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab misalnya, surat Al-Ahzab ayat yang ke-41, 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, udkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah butuh untuk mengingat pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, faedahnya kita pula akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat tentang kebesaran dan keagungan Allah, mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita di dalam hati kita benar-benar kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan karenanya kita akan bisa tenang. Karena memang dengan cara seperti inilah hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tentram, karena berzikir kepada Allah, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat yang lain Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang, hati itu akan menjadi tentram. Karena kita ingat kepada Allah, kita selalu mengingat Allah, kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita bermunajah kepada Allah, dan Allah akan melindungi kita dan memberikan ketenangan kepada kita, dan kita juga akan diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasannya, keutamaannya. Allah berfirman, fadkuruni adkurku. Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan mengingat kalian. Akan mengingat kalian ketika kalian dalam keadaan mungkin ditimpa permasalahan-permasalahan, ditimpa musibah, ditimpa ujian. Akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikasih jalan keluar. Sehingga ujian-ujian yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada akan hilang, sehingga hati kita menjadi tenang dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, kalau kita sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan pasti menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal dan juga disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Kalian mendapatkan keberuntungan, hasil kebahagiaan dengan cara mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Di saat kita duduk, di saat kita bekerja, di saat kita istirahat, di saat kita berbaring, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk, kita berbaring, kita bekerja, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pastikan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung dikatakan oleh para ulama, yang namanya beruntung itu adalah yahsulul matlub wa yanjihi minal makruh atau minal marhub. Orang beruntung itu adalah seseorang yang akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia akan terhindar dari sesuatu yang dia takuti. Dia akan mendapatkan setiap yang dia inginkan. Dia menginginkan ketenangan, menginginkan permasalahannya selesai, permasalahannya hilang, ujiannya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berzikir kepada Allah, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijauhkan dari sesuatu yang kita takuti. Makanya kita harus senantiasa berzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang baik. Sehingga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mislul hayy wal mayyit." Orang yang senantiasa ingat kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perumpamaan. Masalul ladzina yadhkuru rabbahu walladzina la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus mengingat Allah di waktu siang, di waktu malam, di waktu sore, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan salat dia datang, selalu dia ingat Allah, dipanggil setiap 5 kali setiap harinya, dia penuhi panggilan tersebut. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan orang yang tidak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup itu butuh untuk selalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia disirami dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati, ya kita tahu keadaannya, tidak berbuat apa-apa, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keadaan itu seperti orang yang mati. Begitu pula, yakni di sebuah riwayat yang lain disebutkan, masalul baitil ladzi yudkaru fiha yudkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudkarullahu fihi kamasalil hayy wal mayyit. Sebutkan dalam lafaz yang lain, perumpamaan rumah yang sering digunakan berzikir kepada Allah di dalamnya, dan perumpamaan rumah yang tidak pernah dijadikan zikir di dalamnya, itu seperti hidup dan mati. Seperti sesuatu yang hidup dan mati. Rumah yang kita tinggali, yang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tersebut itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datang para malaikat ke dalam rumah-rumah tersebut, memberikan rahmatnya kepada penghuni rumah sehingga mereka tentram di dalamnya, mereka tenang di dalamnya. Ini keutamaan
berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri berzikir kepada Allah, rumah yang kita tinggali pun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang datang adalah orang dari kalangan makhluk-makhluk Allah yang baik, dari kalangan para malaikat. Yang malaikat ini datang senantiasa membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya kalau rumah itu tidak pernah dijadikan untuk berzikir kepada Allah, tidak digunakan untuk qiraatul Quran, tidak digunakan untuk beribadah, menjalankan sholat sunnah. Karena memang sholat sunnah yang paling utama dilakukan di rumah-rumah. Nah, sholat sunnah yang paling utama dilakukan di rumah-rumah. Sholat wajib yang paling utama dilakukan di masjid. Bagi laki-laki, bagi muslimin dari jamaah laki-laki, maka wajib dia menghadiri masjid-masjid Allah SWT untuk menaikkan sholat berjamaah. Maka ketika rumah-rumah kita jadikan untuk berzikir kepada Allah, dijadikan untuk membaca Al-Quran, dijadikan untuk perkara-perkara yang baik, yang datang pun adalah makhluk-makhluk yang baik dari makhluk-makhluk Allah SWT seperti malaikat. Malaikat ini selalu mendatangi tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti di tempat ini juga. Senantiasa mereka hadir, memberikan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara yakni keutamaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Ahzab yang lainnya, ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan orang-orang perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'addalahum maghfiratan. Allah janjikan kepada mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajran azimah, dan Allah janjikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan pahala yang sangat besar, dan akan Allah berikan ampunan kepadanya. Maka ini keutamaan yang sangat besar dengan cara berzikir kepada Allah. Allah berikan ampunan bagi dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, karena setiap kita pasti memiliki dosa. Siapapun kita, pasti kita terluput dan senantiasa melakukan perbuatan dosa. Namun kita selalu ingat kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan kepadanya. Begitu pula kita kembali dan berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar kepada kita. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan ayat kursi. Ayat kursi, ayat yang sering yakni kita senantiasa baca, dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca ayat ini terus setiap pagi dan sampai malam. Bahkan ketika kita mau tidur. Inda dubiri shalah, ketika kita selesai daripada salat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di antaranya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita membaca ayat kursi. Agar supaya kita membaca ayat kursi dalam zikir kita ketika kita selesai sholat. Ayat kursi yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tentu kita sekalian para jamaah insyaallah sudah hafal semua, insyaallah. Kita setelah selesai salat yakni fardu, kita senantiasa berdoa, berzikir dengan zikir ini dan menjadi kebiasaan kita, lisan kita basah dengan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah dan juga ayat kursi ini, maka kita akan senantiasa terjaga, terlindungi dari berbagai macam bahaya yang ditimbulkan oleh syaitan ataupun jin yang jahat. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita setiap kita selesai melakukan yakni salat fardu, di antaranya zikir yang harus kita lakukan adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi tadi. Yang kita kenal, kita sudah maklum semuanya bagi para jamaah yakni kaum muslimin wal muslimah. Ayat-ayat kursi ini merupakan ayat yang memang digunakan untuk mengusir daripada syaitan, mengusir daripada jin yang sangat jahat. Dan itu memang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pengakuan mereka sendiri, ayat ini bisa mengusir mereka, mereka tidak mengganggu kita ketika kita sering mengucapkan ayat ini setelah selesai sholat fardu. Begitu pula ketika kita mau tidur. Sebelum kita terangkan tentang tempat-tempat yang mesti kita baca ketika kita membaca ayat kursi, maka kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillah maka a'zamu. Apakah engkau tahu ayat apakah yang paling utama, yang paling besar dari kitab Allah yang ada padamu? Qala, maka Ubay bin Ka'ab menjawab, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha yakni qayyumu binafsi, tegak dengan dirinya secara sempurna, memenuhi kebutuhan dirinya, dan Allah tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Al-Qayyum tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya, tegak dirinya sendiri binafsi, tanpa membutuhkan apapun dari makhluk-makhluk ciptaannya. Ini ayat yang paling utama. Ketika sahabat radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab, ayat inilah yang paling agung dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sambil memukul menepuk dada yakni sahabat tadi, dadaku, kata Ubay bin Ka'ab, wa qala wallahi liyuhnika al-ilma Abul Mundhir. Sungguh engkau telah mendapatkan ilmu, wahai Abul Mundhir. Telah terpenuhi ilmu yang ada pada dadamu. Dengan mengetahui bahasanya ayat yang paling utama yang ada dalam kitab Allah yang paling agung itu adalah ayat kursi. Ayat kursi. Sehingga di sana banyak faedah-faedah yang akan disebutkan. Begitu pula ketika kita bicara ayat kursi ini, kita akan mengetahui satu peristiwa. Satu yakni peristiwa yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa yang terjadi pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayat kursi ini tidak lepas dari peristiwa tersebut, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditugasi untuk menjaga zakat Ramadan dari kaum muslimin yang disimpan di Baitul Mal. Ditugaskan Abu Hurairah untuk menjaga zakat mal, zakat Ramadan.
ketika yakni Abu Hurairah ini beliau menjaga zakat Ramadan tadi, fa'ata'atin, datang seseorang yahussu minat ta'am, dia memilih-milih dan mengambil makanan-makanan yang ada di dalam tempat penyimpanan zakat Ramadan tadi. Fa'akhadtuhu, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Abu Hurairah ini bisa menangkap orang tadi yang mengambil zakat tadi, yang nanti dikatakan oleh Rasul itu adalah syaitan. Dari sini ternyata syaitan itu bisa merubah wujud dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah wujud menjadi seorang manusia. Seorang manusia yang ketika itu dia berpenampilan seperti orang yang yakni miskin, yang mengenaskan, datang mengambil makanan dari zakat Ramadan, maka ditangkap oleh Abu Hurairah. Bisa ditangkap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah berkata, aku akan laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yakni syaitan yang tadi yang berwujud manusia tadi, dia mengajukan alasan. Saya ini orang yang yakni inti hajah wa inti iya. Saya ini butuh, orangnya butuh, lagi butuh dan mempunyai keluarga yang miskin yang butuh makanan untuk saya berikan kepadanya. Akhirnya dibebaskan oleh Abu Hurairah ketika itu. Dibebaskan karena punya alasan, dia miskin, dia butuh makanan ini. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan saya tahu dia pasti akan datang lagi sampai ketiga kali dia datang lagi dan tidak akan dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun dia tahu kalau Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang sangat senang dengan ilmu yang datang dari Rasulullah SAW. Ayat syaitan tadi, dia menawarkan sesuatu yang apabila dia baca, dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Yang dia baca tidak akan diganggu oleh syaitan. Maka syaitan tadi berkata kepada Abu Hurairah, "Idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi la yazala ma'aka minallahi hafizun." Jika engkau datang ke pembaringanmu, engkau akan tidur, akan berbaring ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Karena dengan membaca ayat kursi, sungguh Allah SWT akan menjaga kamu hatta yusbih, sampai pagi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyerang ataupun mengganggu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah yakin Allah Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, Al-Qahhar, Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Maha Kuat. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu merobohkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan mengganggu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah janjikan akan menjaga seseorang, tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Dengan apa? Dengan membaca ayat kursi ketika kita mau tidur. Kita baca di dalam rumah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rumah kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan daripada ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan penjagaan kepada kita. Wala yuqarribuka syaiton hatta tusbih, dan syaitan tidak bisa mendekatimu sampai pagi. Tidak ada syaitan yang akan bisa mendekati ketika seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh syaitan tentang ayat kursi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilapuri bahwa saya diajari oleh orang yang mencuri tadi begini dan begitu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Dzaka syaitan. Dia telah jujur kepadamu tapi dia adalah pendusta. Syaitan itu adalah pendusta, tapi dia jujur kepadamu tentang suruh membaca ayat kursi ini tadi. Itulah syaitan.
Nah, yang selalu menyesatkan manusia, yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan kesesatan hingga sampai kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu dia jujur, benar perkataannya. Ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perkataan itu adalah benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi tentang ayat kursi adalah ayat yang paling agung dan paling utama, yang harus kita jaga senantiasa ketika kita selesai sholat dari sholat fardu, kemudian ketika kita hendak berbaring, makanya supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau tidur, hendaknya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat kursi ini. Allahu la ilaha illa wal hayyul. Tidak ada 1 menit mungkin sudah selesai, 2 menit nih. Namun kadang-kadang yang namanya manusia itu sering lupa. Ketika tidur dia asik dengan yang lainnya, akhirnya lupa membaca ayat kursi. Sehingga dia diganggu oleh setan. Diganggu ini dan diganggu itu, kadang diganggu pikirannya, mimpi yang macam-macam dan sebagainya. Itu adalah gangguan dari setan. Tapi kalau kita sudah membaca ayat kursi, maka Allah SWT berjanji akan menjaga kita dari segala gangguan yang ada, yang didatangkan oleh syaitan. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan juga saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itulah keutamaan kita berzikir kepada Allah SWT, dan juga keutamaan kita membaca ayat kursi yang senantiasa kita jaga, kita baca. Bahkan ayat kursi ini diperintahkan kepada kita untuk kita senantiasa membaca di waktu pagi dan di waktu sore. Di waktu pagi dan di waktu sore, atau kita sering berzikir di waktu pagi dan di waktu sore ini, ayat ini juga harus kita baca. Setelah sholat subuh, kemudian di pagi harinya kita baca, di waktu sorenya kita baca. Kalau kita baca di waktu pagi, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan sampai waktu sore. Kalau kita baca waktu sore, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu sore hingga waktu pagi. Sehingga ketika kita membaca ayat kursi ini setiap pagi, setiap sore, berarti dari pagi sampai sore sampai pagi lagi kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang akan bisa merobohkannya, meruntuhkannya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga dalam zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Di antaranya adalah ayat kursi ini. Ketika pagi, ketika sore, ketika kita mau tidur, ketika kita setelah selesai sholat fardu, kita baca senantiasa ayat-ayat kursi ini sehingga kita tidak diganggu oleh syaitan, diberi was-was, sehingga hati kita tenang, pikiran kita tentram, hidup kita begitu pula akan menjadi tenang dan tentram. Ini saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit daripada nasihat yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, agar senantiasa kita menjadikan zikir ini sebagai sebagai tameng, istilahnya, sebagai penjaga untuk diri-diri kita dari segala gangguan-gangguan yang ada. Ini adalah fungsi daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf di dalam tutur kata yang mungkin kurang berkenan kepada saudara sekalian. Saya minta maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.